Langsung saja tanpa basa-basi, inilah dia alur cerita dari Jujutsu Kaisen Season 2. Perlu diketahui kalau ini tidak termasuk dengan cerita masa lalu Gojo yang sebelumnya sudah ditayangkan dari episode 1 sampai episode 5. Semuanya bermula pada tanggal 19 Oktober 2018. Gojo terbangun dari mimpinya tentang pertama kali bertemu Megumi. Ketika Yuji, Megumi, dan Nobara tiba, Gojo mengirim mereka ke lokasi Utahime. Utahime memberitahu mereka tentang mata-mata di sekolah dan mereka akan menyelidikinya, yaitu Kokichi Muta alias Mekamaru. Dia juga memberitahu mereka tentang kemampuan Kokichi dalam menggunakan energi terkutuk. Ketika mereka masuk ke ruangan tempat Kokichi seharusnya ditahan, ruangan itu justru kosong, yang berarti Kokichi alias Mekamaru justru di tempat lain. Kokichi ternyata bertemu dengan Geto dan Mahito. Kokichi berpikir bahwa mereka telah melupakannya, yang dijawab Geto bahwa mereka tidak akan pernah melakukan itu karena Kokichi tahu konsekuensi dari kesepakatan terkutuk. Mahito menyarankan untuk membunuh Kokichi karena mereka telah memiliki informasi yang mereka butuhkan. Geto mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menyembuhkan Kokichi terlebih dahulu sebelum membunuhnya, karena ketentuan sumpah pengikatan di antara mereka berdua. Mahito bersiap untuk bertarung sementara Kokichi mengaktifkan banyak boneka Mekamaru. Singkat cerita diperlihatkan Mekamaru jatuh terbaring di tanah, sedangkan Mahito dan Geto meninggalkan tempat itu. Pada 31 Oktober atau hari Halloween, sebuah layar besar ditempatkan di sekitar Shibuya yang membuat beberapa penyihir dipanggil ke sana. Nanami, Megumi, dan Takuma yang berada di dekat pintu keluar 13 menyadari layar itu hanya menjebak warga sipil dan tidak ada sinyal. Di pintu masuk jalan restoran Shibuya, Naobito, Maki, dan Nobara menyadari orang-orang yang terjebak di dalam mengatakan untuk membawa Gojo Satoru ke Shibuya. Di pintu masuk Shin Minami, Panda dan Atsuya sadar bahwa para petinggi ingin Gojo menangani semua sendirian dengan kerusakan yang minimal. Karena itulah semua orang disuruh bersiaga. Mereka juga mendeteksi beberapa kutukan tingkat khusus di dalam layar. Di dalam layar, saat banyak orang menggedor layar dan meminta Gojo dibawa ke sini, Gojo sendiri datang dan mulai berjalan menuju ruang bawah tanah. Sementara itu Yuji ada di pemakaman Aoyama bersama Mei Mei dan adik Mei Mei yang bernama Ui Ui. Tiba-tiba Mei Mei menerima telepon dan diberitahu bahwa layar lain tiba-tiba muncul di stasiun Meiji. Ketiganya kemudian pergi ke sana. Di dalam stasiun Shibuya, Gojo tiba di lantai bawah dan bertemu dengan Hanami, Jogo, dan Choso. Hanami memblokir pintu keluar, namun Gojo berkata dia tidak mungkin melarikan diri. Semua gerbang di stasiun kemudian terbuka sekaligus, yang menyebabkan warga sipil jatuh ke tengah rel saat Hanami, Jogo, dan Choso mulai membantai mereka dalam perjalanan menuju kepada Gojo. Saat Choso mengalihkan perhatian Gojo, Jogo dan Hanami mengambil kesempatan ini untuk menyerang Gojo dengan teknik baru mereka, amplifikasi domain. Gojo dengan cepat melarikan diri dan berpikir tentang bagaimana domain amplification mampu menetralkan infinity-nya. Ternyata sebelumnya Geto telah berdiskusi dengan Jogo tentang cara menjatuhkan Gojo. Saat Jogo bertanya tentang bagaimana Gojo melarikan diri, Gojo melepas penutup matanya lalu berkata bahwa dia tidak akan lari dan akan menjatuhkan Hanami terlebih dahulu. Saat Gojo mendekati Hanami dan Jogo, keduanya menyerang tetapi Gojo dengan mudah membalas keduanya dan melukai mereka. Jogo melarikan diri dengan Gojo tepat di belakangnya, dan Hanami memutuskan menggunakan tekniknya untuk menyerang Gojo setelah tahu Gojo telah menonaktifkan Limitless. Gojo dengan cepat meraih Hanami dan merobek cabang dari kepala Hanami karena tahu dia harus menonaktifkan amplifikasi domain untuk menggunakan teknik terkutuk. Choso menyerang Gojo tetapi Gojo dengan mudah memblokir serangan itu. Jogo dan Hanami menyerang Gojo tetapi Gojo dengan mudah memblokirnya. Menuangkan semua energi terkutuknya ke dalam teknik Limitless, Hanami terus ditekan ke dinding oleh Limitless Gojo. Bahkan ketika Jogo mencoba menghentikan Gojo dengan mengancam akan membunuh beberapa manusia, pada akhirnya Gojo menghancurkan Hanami dan membunuhnya sebelum berbalik menghadap Jogo. Sementara itu Yuji, Mei Mei, dan Ui Ui tiba di stasiun Meiji. Mereka diberitahu ada dua layar yang mengelilingi stasiun. Manajer memberitahu ada manusia yang bermutasi di antara layar yang mengingatkan Yuji kepada Mahito. Setelah diberitahu tentang situasinya, Mei Mei menggunakan kemampuannya yaitu burung gagak untuk menyelidiki stasiun tersebut. Walaupun tidak melihat Mahito, Mei Mei melihat ada manusia yang bermutasi di stasiun. Mei Mei memutuskan dia dan Yuji akan berpisah untuk menyelesaikan tugas. Saat Yuji memasuki pintu masuk lain, dia menemukan roh terkutuk.
Yuji bertanya apakah Mahito ada di sini. Yang dijawab oleh Roh itu bahwa Mahito ada di bawah dan sedang melindungi layar. Saat Yuji bertanya-tanya apakah roh ini telah memasang layar, Yuji melihat sebuah objek dan menyadari bahwa roh itu hanya menjaga benda yang memproyeksikan layar. Roh berbentuk belalang itu lalu menyerang Yuji. Saat Yuji menghindar, dia berpikir bahwa roh itu adalah roh tingkat tinggi. Yuji kemudian mengalahkan roh tersebut dan menghancurkan objek yang membuat layar. Sementara itu di pintu masuk lain, Mei Mei dan Ui Ui menyadari bahwa layar telah dinaikkan, dan mereka berdua memutuskan untuk bertemu kembali dengan Yuji untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Mahito mengabaikan fakta bahwa roh belalang telah dikalahkan karena dia punya tujuan lain. Sementara Jogo sedang melarikan diri dari Gojo, dia berhasil mengalihkan perhatian Gojo dan melancarkan serangan, yang tentu saja ditangkis oleh Gojo. Jogo tidak akan membiarkan kematian Hanami sia-sia serta berpikir bahwa mereka dapat menggunakan alam penjara padahal 20 menit telah berlalu. Di kejauhan terlihat Geto dan roh lain yang berkata Gojo masih harus dibuat bekerja lebih keras lagi. Di stasiun Meiji, Yuji kembali bersama dengan Mei Mei dan Ui Ui untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Begitu mereka tiba, hanya ada satu orang di sana. Pria itu mengaku bahwa sisanya telah bermutasi dan dia tidak bisa pergi karena mereka sudah penuh. Yang ternyata kereta yang penuh dengan manusia bermutasi itu telah tiba di stasiun tempat Gojo berada. Orang-orang dengan bahagia menuju ke arah kereta, tetapi tiba-tiba manusia yang bermutasi keluar dan mulai membunuh mereka. Mahito tiba-tiba menyerang, tetapi Gojo dengan mudah memblokirnya. Gojo memperkirakan bahwa Mahito adalah orang yang menyerang Yuji dan Nanami. Mahito dan Choso masing-masing menggunakan teknik untuk menyerang Gojo, tetapi Gojo dengan mudah menangkis mereka. Begitupun Jogo yang hanya mendapati tangannya yang harus dibuat putus oleh Gojo. Padahal para roh percaya Gojo tidak akan menggunakan teknik, tapi tiba-tiba mulai mengaktifkan ekspansi domainnya. Gojo hanya mengaktifkannya kurang dari 1 detik, yang menyebabkan roh manusia yang bermutasi dan orang-orang tercengang saat kesadaran mereka dibanjiri dengan sejumlah besar informasi. Saat semua orang terdiam, Gojo mulai membunuh semua manusia yang telah bermutasi. Namun di saat itulah Gojo mendapati alam penjara telah diaktifkan, di mana alam penjara dapat menyegel apapun asalkan target harus terdiam sejenak. Gojo yang tahu akan hal itu berusaha lari, namun dia terkejut melihat Geto muncul. 1 menit berlalu bagi Gojo yang mengenang masa lalunya dan alam penjara mulai menyegelnya. Sebelum terjebak, Gojo bertanya siapa orang di hadapannya, mengingat Suguru Geto telah terbunuh di pertempuran 1 tahun yang lalu. Orang itu tetap mengaku sebagai Geto dan meskipun matanya mengatakan itu benar, Gojo tahu orang yang di depannya ini bukanlah Geto. Orang itu melepaskan jahitan di bagian atas kepalanya dan mengungkapkan bahwa dia mampu mengganti tubuh bersamaan dengan menggunakan kemampuan alami tubuh yang dia rasuki. Entitas itu menyalahkan Gojo yang tidak menyuruh Shoko untuk memusnahkan tubuh Geto. Orang tersebut memberitahu Gojo bahwa dia akan membuka segel setelah mereka selesai dengan rencana mereka. Gojo mengatakan bahwa mereka masih memiliki Yuta di pihak mereka, yang dibalas Geto bahwa kekuatan Yuta hanya datang ketika dia menahan jiwa orang yang dia cintai. Yang mana di movie Jujutsu Kaisen sudah diperlihatkan Yuta tidak lagi menahan jiwa orang yang dia cintai. Di terowongan kereta, Yuji diberitahu oleh Mekamaru yang menempel di telinganya tentang berita Gojo telah disegel. Sebelum disegel, Gojo bertanya kepada Geto berapa lama dia akan membiarkan orang lain menggunakan tubuhnya, dan lengan Geto tiba-tiba mencengkeram lehernya sendiri. Geto palsu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya hal yang seperti ini terjadi. Alam penjara lalu ditutup dan kubu segel Gojo jatuh ke tangan Geto. Kokichi berhasil meyakinkan Mei Mei serta yakin Mei Mei dan Yuji bukanlah pengkhianat. Mereka lalu sadar ada 2 pengguna kutukan yang mengikuti mereka, yang nampaknya lebih kuat daripada yang Yuji hadapi. Kokichi menyarankan untuk Yuji kembali ke stasiun Meijing dan agar Mei Mei menghadapi pengguna terkutuk agar Yuji bisa lewat. Di luar layar yang mengelilingi Shibuya, kelompok yang bersiaga bergerak ke dalam untuk menyelamatkan warga karena roh kutukan menyerang warga. Di lokasi lain, Ijiche menghubungi Akari dan memberitahunya bahwa mereka harus terus berkomunikasi dengan manajer lain. Ketika dia tiba-tiba diserang oleh Haruta. Haruta diberitahu oleh seseorang untuk berkeliling layar dan menyerang siapa saja yang mengenakan jas. Yang Haruta setujui dan mengumumkan bahwa dia akan menuju ke dalam layar begitu dia selesai. Di stasiun Shibuya, Geto menjelaskan kepada Mahito bahwa alam penjara akan membutuhkan waktu untuk memproses Gojo sebelum mereka dapat memindahkannya.
Mereka melihat salah satu perangkat milik Kokichi dan Mahito menghancurkannya. Di lokasi Yuji, Kokichi memberitahu Yuji bahwa musuh tidak dapat menggerakkan Geto meskipun Gojo telah disegel. Kokichi kemudian mengusulkan rencana di mana para penyihir akan menyerang sekaligus ketika layar di sekitar stasiun Shibuya turun. Tepat sebelum mereka memasuki layar yang mengelilingi Shibuya, Kokichi memberitahu Yuji bahwa dia dapat menghubungi Ijichi. Begitu Yuji memasuki layar, dia menyadari bahwa roh sedang menyerang warga dan dengan cepat menjaga mereka. Setelah mengawasi para roh, Yuji dengan cepat memanjat sebuah gedung dan berteriak memanggil Nanami. Yuji berteriak bahwa Gojo telah disegel. Lalu Nanami memberitahu Takuma dan Megumi bahwa mereka akan bertemu dengan Yuji. Teriakan Yuji itu sampai terdengar oleh Geto dan para roh. Geto memberitahu yang lain bahwa jumlah penyihir akan bertambah dan mulai menuju ke sini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Choso mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam saudaranya dengan membunuh Nobara dan Yuji. Jogo tidak setuju dengan rencana Choso membunuh Yuji karena mereka harus mengubah Yuji menjadi Sukuna. Mahito lalu membuat kesepakatan, yaitu siapa yang pertama kali menemukan Yuji, maka orang itu berhak melakukan apapun pada Yuji. Sementara mereka bertiga berlomba, Geto harus mengawasi alam penjara. Setelah yang lain pergi, Mimiko dan Nanako muncul dan memberitahu orang itu untuk mengembalikan tubuh Geto. Orang itu mengatakan bahwa mereka seharusnya melakukan sumpah yang mengikat dengannya, dan bahwa mereka harus pergi atau mereka akan dibunuh oleh tubuh Geto. Di tempat lain, Yuji terus meneriakkan nama Nanami hingga Nanami, Megumi, dan Takuma muncul. Kokichi kemudian menjelaskan apa yang terjadi, dan menyarankan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah mendengarkan semuanya, Nanami mengatakan bahwa dia akan pergi menemui Kiyotaka. Setelah Nanami pergi, Takuma memberitahu Megumi dan Yuji bahwa ada dua masalah dengan penyegelan Gojo. Takuma mengatakan bahwa masalah yang pertama adalah keluarga Gojo akan jatuh dari kekuasaan karena Gojo adalah satu-satunya anggota keluarga itu. Takuma juga memberitahu bahwa mereka akan kalah jika harus melawan penyihir dan roh secara bersamaan. Setelah menjelaskan hal ini kepada mereka, ketiganya pergi untuk merobohkan penghalang. Di lokasi lain, 3 penyihir melindungi objek yang membuat layar. Salah satu dari mereka berkomentar tentang penyegelan Gojo yang terungkap dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada negara ini sekarang. Saat Yuji mencoba menerobos layar berikutnya, Megumi menyadari bahwa layar terlalu kuat untuk mereka tembus. Takuma menjelaskan bagaimana pada dasarnya layar bekerja. Kemungkinan besar penggunanya berada di luar layar karena layar akan menjadi lebih kuat dengan semakin banyak resiko pengguna. Megumi dan Takuma kemudian mengatakan bahwa pengguna akan berada di tempat yang jelas, yang menurut Yuji adalah musuh mereka. Di Menara Shibuya, musuh sedang mendiskusikan apakah para penyihir mengetahui lokasi mereka atau tidak. Mereka juga membahas bagaimana itu tidak masalah karena lantai bawah menara ini dipenuhi dengan manusia yang telah bermutasi. Tiba-tiba Megumi dan Yuji muncul di puncak menara dan berhasil mengalihkan perhatian musuh. Takuma mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan salah satu alat terkutuk yang memasang layar, tetapi juga menyadari bahwa salah satu musuh telah mengambil 2 alat terkutuk lainnya yang memasang layar. Megumi dan Yuji dengan cepat membungkus salah satu musuh yang bernama Jiro Awasaka dengan kawat dan melemparkannya dari menara. Saat Ogami menyuruh cucunya melawan Takuma, Takuma bersiap untuk melawannya dan mengatakan sekarang waktunya untuk menunjukkan kemampuannya. Megumi dan Yuji yang tiba di tempat jatuhnya Awasaka menyadari bahwa musuh masih hidup. Takuma menggunakan teknik terkutuknya untuk menyerang Ogami dan cucunya yang kemudian menyadari sesuatu tentang teknik Takuma. Di lantai dasar, Megumi dan Yuji menyerang Awasaka dan menyadari bahwa serangan mereka tidak berpengaruh apa-apa padanya. Sementara saat Ogami melantunkan mantra, cucunya membelanya dari serangan Takuma. Saat Ogami selesai, cucunya menelan sesuatu dan mulai berubah menjadi Toji Fushiguro. Di masa lalu, pengguna terkutuk bebas dalam menggunakan teknik mereka untuk membunuh orang lain demi uang. Namun itu semua berubah saat Gojo Satoru lahir. Kembali pada pertarungan Yuji dan Megumi dengan Awasaka, keduanya sadar kalau musuh mereka ini tangguh dan bertanya-tanya tentang apa tekniknya. Megumi mencoba memberitahu Awasaka bahwa Gojo ada di Shibuya, tetapi Awasaka mengingatkan bahwa dia sudah tahu bahwa Gojo telah disegel. Dengan informasi ini, Megumi berhasil mengetahui apa teknik musuhnya itu. Saat Yuji bersiap untuk melanjutkan pertarungan, Megumi menggunakan Shikigami pelarian kelinci miliknya untuk mengalihkan perhatian Awasaka dan melarikan diri bersama Yuji, sambil mengatakan bahwa dia telah mengetahui apa teknik musuh itu. Di puncak menara, Takuma mengetahui bahwa cucu Ogami telah berubah menjadi seseorang yang kuat dan mencoba menyerang, tetapi cucu Ogami dengan mudah melawan Takuma. Kembali ke lantai dasar, Yuji dan Megumi mulai menyerang Awasaka lagi.
Mereka berhasil menyakiti Awasaka sehingga Awasaka muak dan menyuruh mereka untuk tidak sombong. Saat Yuji bersiap untuk menyerang, Awasaka menyadari hal ini dan mencoba melawan. Yuji berhasil menghentikan pukulan dan menyerang dengan pukulan yang lebih lemah, yang berhasil mengalahkan Awasaka karena kemampuannya membatalkan kekuatan. Keduanya lalu mengikat Awasaka dan berhasil memecahkan benda terkutuk itu. Mereka menyadari bahwa hanya satu tirai yang turun. Tiba-tiba Takuma jatuh dari menara sehingga Yuji dan Megumi harus menyelamatkannya. Di atas menara, Ogami menyuruh cucunya untuk turun dan membunuh beberapa penyihir lagi. Tapi cucunya dengan anehnya bertanya menurutnya siapa yang dia perintah. Ogami menyadari bahwa Toji telah mengambil alih cucunya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena dia hanya memanggil informasi tubuh dan bukan jiwa Toji. Toji mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang istimewa dan jiwa cucu Ogami telah hilang dari tubuhnya. Saat Ogami menyadari apa yang telah terjadi, Toji membunuh Ogami karena dia ingin membunuh penyihir seperti dia. Di lantai dasar, Megumi dan Yuji mendiskusikan apa yang mereka harus lakukan. Mereka memutuskan bahwa Megumi akan membawa Takuma untuk memberinya bantuan, sementara Yuji menuju ke tempat Gojo saat ini terjebak. Di stasiun Shibuya dekat pintu keluar 13, Nanami mencapai lokasi tersebut dan menemukan bahwa Ijiji telah terluka di tanah. Kembali ke terowongan, Meme melawan dan berhasil mengalahkan seorang musuh. Walaupun musuh meminta nyawanya untuk diampuni, Meme yang sadar dia tidak berguna dengan cepat membunuhnya. Tiba-tiba Meme dan Uiui menyadari bahwa tirai telah diturunkan. Keduanya langsung menuju ke tempat Gojo berada. Di stasiun Shibuya, Geto memperhatikan bahwa tirai telah turun dan berkomentar tentang bagaimana hal itu terjadi lebih cepat dari yang dia perkirakan. Setelah memberitahu Maki dan Nobara tentang situasi yang terjadi, Nobara dan Akari berencana pergi. Saat Nobara diam-diam menyuruh Akari melarikan diri, Nobara menghadapi Haruta. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Akari melarikan diri bukannya bersembunyi. Setelah Nobara berhasil mencapai lokasi Akari, Nobara mencoba menghentikan musuh agar tidak lebih menyakitinya. Tetapi musuh membuat dia tidak bisa bergerak. Saat musuh menertawakan Nobara yang tidak akan mengalahkannya, Nobara bertanya mengapa dia melakukan hal-hal semacam ini yang dijawab musuh bahwa dia hanya ingin bersenang-senang. Saat Nobara bangun, keduanya bersiap untuk melanjutkan pertarungan, tetapi mereka menyadari sesuatu. Tiba-tiba Nanami muncul dari sudut dengan ekspresi marah di wajahnya. Saat Nanami mulai berjalan menuju musuh mengatakan bahwa dia memiliki sandera tapi ternyata Akari telah kabur. Nanami sudah berada tepat di belakangnya. Musuh menyerang Nanami tetapi menyadari bahwa tidak ada serangannya yang berhasil. Nanami menanyakan musuh di mana dan berapa banyak musuhnya. Musuh mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nanami kemudian menghempaskan musuh ke dinding. Musuh bangkit dan berpikir bagaimana dia harus melarikan diri. Tetapi Nanami menangkap musuh dan mengajukan pertanyaan lagi. Musuh mengatakan bahwa dia tidak tahu Nanami memukulinya lagi. Nanami kemudian menangkap musuh dan bertanya apakah dia yang telah membunuh semua manajer. Musuh meminta maaf tapi Nanami tidak mengampuninya dengan mengirim musuh keluar dari gedung hingga masuk ke gedung lain. Nobara yang melihat ini berpikir tentang seberapa kuat penyihir kelas 1 itu. Yuji lalu tiba di pintu masuk stasiun dan menyadari ada orang yang diserang oleh manusia yang bermutasi. Yuji memikirkan bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu tiba-tiba Inumaki Toge muncul. Itulah rekap part 1 dari Jujutsu Kaisen Season 2 yang kira-kira dari chapter 75 sampai chapter 100. Masih ada sekitar 40 chapter lagi untuk Season 2 selesai. Maka dari itu kalau kalian suka dan ingin ada kelanjutannya, silahkan like dan komen video ini.